punya anak gadis lagi, remaja lagi. Aduh iya, tegang. Aduh, jadi dulu kalau punya anak cewek, dia aku mau main ke rumah temen ya oke, dia pulang sekolah aku ke mall oke, bla bla bla, dan anakku kebetulan itu emang seneng banget nongkrong gitu. Jadi kalau pulang ke kafe, ke rumah teman, ke mall aku oke, tapi mulai masuk dunia ABG gitu kan udah mulai taksir-taksiran. Jadi dia aku ke mall ya, bentar dulu sama siapa, ngapain aja, ada siapa aja, terus pas anaknya udah ke mall juga aku telepon asisten kayak samperin dong ke mall ini, lo intipin dong, bener nggak mereka doang. Jadi kayak repot banget ternyata punya anak ABG gitu. Jadi ya seru sih, kayak kemarin juga bilang iya aku nonton film A ya aku suruh asistenku intipin dong bener nggak dia cewek-cewek, terus cek aman dia bener kok cewek-cewek semua, tadi yang ngintip temen aku bukan aku karena takut ke gap aku yang ngintip. Oh ya udah, terus pas keluar studio itu kan karena aku mau greeting jadi aku di studio yang sama di mall yang sama. Sibil kok belum keluar, bentar masih nonton. Enggak, ini film yang kamu bilang film kartun, kok nggak ada kamu yang keluar. Ditutup handphonenya, 10 menit keluar dari studio yang lain. Kamu nonton apa ya, aku pengen bilang dia nonton ini takutnya nggak boleh. Aduh, jadi kayak tricky banget. Aku bilang kayak udah diintipin sama temennya asisten gue, masih salah orang. Jadi aku nanya teman asisten, yang lo lihat siapa tadi, lo bilang cewek semua. Ya habis lihat tadi banyak kerumunan cewek-cewek semua ya, aku pikir itu sipil gitu. Jadi kayak ya ternyata ngurusin anak ABG juga banyak trik, banyak yang kita harus lebih pinter juga dari dia gitu. Kayak wow, banyak banget yang harus dipelajari. Nanti Sibil udah mulai ada cinta suka-sukaan sama lawan jenisnya. Pastilah, apalagi Kala juga dari kelas 5 kan juga udah mulai si A suka Kala ini dia, juga. iya dong, si B suka ini apa udah mulai. Nah ini fase baru lagi sebagai orang tua, gimana ngejagain anak cewek yang mulai ABG gitu. Mungkin kalau anakku yang cowok duluan yang ABG kayak lebih santai, karena dulu aku gedein Bumi kan dari aku 6 tahun ya, Bumi 6 tahun udah sama aku sama Mas Anu. Enak banget, jadi kayak siapa pacar apa, terus pas jalan tuh kayak santai aja. Tapi pas anak cewek naksir siapa, terus pas di jalan kayak wah gila, gue nggak bisa santai lagi. Kalau bisa kirim orang mata-mata buat ngikutin terus, rasanya kayak pengen gitu. Tapi tipe yang ngelarang Tapi nggak boleh gitu. Aku nggak bisa ngelarang sama anak, aku nggak bisa marah, itu kelemahanku. Dan aku kalau marah tuh aku cuma bisa diem. Makanya semalam si Bill abis, kamu kok bohong sih sama aku sedih banget loh aku bilang gitu. Kamu bilangnya nonton film kartun, toh nonton ini, dan filmnya padahal yang dia tonton juga nggak apa-apa gitu. Ya aku pikir dia soalnya ngizinin film selain kartun kan harus ada orang gede yang dampingin gitu. Udah dia marah ya sama aku, ya aku cuma bisa diem aja. Aku bilang aku kecewa, aku sedih banget sama kamu. Ya aku nggak tahu harus gimana sekarang. Yaudah dia marah aja sama aku, dia hukum aku aja. Aku nggak tipe orang yang kayak gitu loh. Jadi aku kalau marah aku kecewa ya aku lebih diem, aku sedih gitu. Ya udah begitu. baikannya gimana tuh? Baikannya dia sibuk sih sampai sekarang, kayak ngubungin dia gimana dia ini. Cuman karena aku juga lagi di rumah sakit, jadi ya belum ngobrolin lebih dalam lagi. Itulah banyak PR. Kala yang graduation nangis pakai rok. Iya itu lucu banget sih, kala graduation harus pakai baju formal dan gurunya sih menyarankan pakai dress gitu. Sedangkan kala kan super duper tomboy dan dia udah aku dandanin dia pakai rok pendek tapi pakai legging, jadi sopan banget. Terus atasannya tadi bukan itu, atasannya lebih lucu lagi. Tiba-tiba aku lagi nyiapin sepatu pantofel gitu, pantofel hitam. Pas aku lagi ngambil, pas aku balik dia lagi begini lagi saya heboh. Kenapa? Akhirnya dia diem, aku nggak mau pakai rok begini apa segala macam. Terus akhirnya ya aku coba cariin baju yang lebih edgy lagi biar nggak terlalu feminim, nggak terlalu girly. Ya sambil ngejelasin ke dia, kamu tuh tetap harus bisa memposisikan diri gitu, walaupun kamu nggak suka pakai rok, nggak suka rapi, tapi ada momen tertentu ya kamu harus rapi kayak aku tuh hari-hari cuma pakai hoodie, pakai ninja sama celana tidur kemana-mana. Itu kalau aku ke sekolah, aku ke mall, aku kemana. Tapi ya ketika aku ada event, ya aku harus begini, aku harus make up, pakai baju rapi, pakai heels gitu. Jadi aku jelasin, kalau kamu lihat kan aku begitu, iya, aku harus menyesuaikan diri. Begitu juga kamu buat kehidupan kamu ke depannya. Ya ada momen ya kamu harus dress up gitu, walaupun kamu nggak suka, tapi itu untuk menghargai acara. Ya udah setelah dijelasin gitu, ya udah tapi sepatu aku maunya Converse, aku pokoknya sepatunya Keds, aku nggak mau pakai pantofel. Terus ininya begini, jadi dia yang ngatur. Aku nggak mau make up, jangan pakai aku blush on, jangan gini-gini ya, oke. Gitu ya, jadilah akhirnya drama. Kak Mas Anung kan juga agak sibuk juga nih. So far anak-anak juga komplain gak sih dengan kesibukan orang tuanya? Mereka ngerti, tapi yang jelas kalau aku udah tahu ketika mereka udah mulai ngerasa keganggu gitu, akunya sibuk banget, dia sampai kapan dia terus pergi gitu. Tapi itu jarang sih gitu. Paling kalau kayak udah mulai sakit kayak Kaba kemarin, dia tolong pulang, aku nggak bisa nafas gitu. Terus pas aku pulang dia pergi-pergi terusnya sampai kapan. Nah aku kalau sama anak aku jelasin kegiatannya. Kebetulan hari ini adalah off air terakhirku sebelum mereka liburan, jadi aku bilang abis aku off air ini Kaba, aku kedepannya sebulan ke depan belum ada plan lagi, jadi aku akan full sama kalian. Jadi kemarin yang sempat
kabar, iya kabar. Jadi dia WhatsApp dia, aku nggak bisa nafas, tolong pulang sekarang. Jadi aku tahu ketika anak-anakku udah hubungin aku sendiri, berarti dia dalam kondisi kalau nggak kangen emang butuh cepat pulang. Itu penyakit asma itu emang dari keturunan kah atau emang Asma dari Mas Hanung sama Haikal adikku, jadi anakku 4 dari 5 anakku tuh asma semua, 5 bahkan dari 6 karena Bumi juga asma. Jadi di rumah tuh aku ngurusin orang asma ada 6, makanya aku belajar banget soal asma. Aku tuh kayak tertarik banget sama semua hal soal asma, dari buku-buku asma, komunitas, terus konselor, dokter, semua spesialis asma. Kalau bisa aku deketin, aku pelajarin. Aku juga ke Singapura juga nyari dokter asma apa, karena aku pengen apa yang terjadi di keluargaku aku harus paham banget, sehingga ketika ada serangan atau ada yang terjadi aku tahu harus ngapain. Aku nggak cuma sekedar panik atau apa. Jadi kualitas kesehatannya kalau aku bisa paham cara mengatasinya, menghindarinya, itu kan akan lebih aman dan selamat buat keluargaku. kalau kondisi sendiri sejak berapa lama sih? Dari lahir sih rata-rata dari bayi mereka udah kelihatan mana aja yang bakat asma. Terus udah gitu ya pasti aku langsung cek alerginya juga berkala, karena alergi itu per tahun bisa berubah. Misalnya tadi alergi coklat berat, taunya tahun depan tuh coklatnya bisa menurun dari tingkat 5 bisa jadi ke 4, taunya 5 tahun ke depan bisa jadi dia udah gak alergi coklat gitu. Jadi ya emang harus rutin juga berkala cek. Jadi menjadi dokternya di rumah jadi yang enggak. Nggak cuma dokter di rumah, jadi lucunya semua temenku gitu atau semua keluarga kalau ada yang asma pasti ngubunginnya aku dulu, ya anak gue kok nafasnya udah ini, batuknya udah begini. Terus aku kadang-kadang oke video call, aku lihat hidungnya, nafasnya gimana, dadanya gimana. Terus habis itu oke lo cek saturasi, lo kasih misalnya nebulizernya ini dulu, ntar 15 menit ku cek lagi masih sesek nggak. Ntar kalau udah 2 kali nebu masih sesek, lo ke dokter sekarang, dokternya ini yang deket rumah lo. Jadi dokter asma, dokter paru-paru spesialis anak di Jakarta yang jumlahnya mungkin 15 orang, itu saya udah paham semua titiknya di mana aja gitu. Makanya kemarin ada asma day, aku bilang aku datang, aku akan ada di sana karena aku akan menyerap semua ilmu, karena ilmu medis itu kan terus berkembang. Jadi aku harus terus tahu ilmu asma yang aku tahu mungkin 5 tahun yang lalu sama sekarang udah beda banget, pengobatannya, treatmentnya juga. Jadi aku pengen paham banget soal itu, jadi anak-anak dan keluarga aku bisa aku atasi ya semaksimal. Itu ada kabar, mungkin kabar bisa pulang kapan dia? Belum sih, karena hari ini dia baru belajar copot oksigen. Kalau tanpa oksigen dia bisa nafas saturasinya di berapa. Kalau sengaja saturasi udah di atas 95 atau 96, aku baru ngerasa safe pulang. Tapi kalau masih di 94, 95, itu masih titik ini. Dan aku lihat nafasnya dia tuh masih gitu. Jadi aku lihat nih anak belum lega sepenuhnya gitu. Jadi aku akan bawa pulang kalau emang udah aman, karena aku nggak mau ada serangan ketika di rumah. Ya, makasih, sehat-sehat. Makasih semuanya.